Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala khairil khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih mempertemukan kita melalui ruang radio ini dalam rangka untuk silaturahmi spiritual. Izinkan saya Habibullah Wibisono, Rektor Universitas Batam, menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan Ramadan, dan saya beri judul Marhaban ya Ramadan. Semua makhluk mengalami daur ulang dengan cara berpuasanya sendiri-sendiri. Seperti pohon menggugurkan daunnya, itu dia sedang berpuasa. Ular berungsungi melepaskan kulit juga berpuasa. Ayam betina mengeram telur juga sedang berpuasa agar menetas. Tapi itu hanya sifatnya fisiologi. Sedangkan manusia diberi fasilitas daur ulang secara spiritual, secara psikologi, dan juga secara fisiologi. Itu yang disebut dengan berpuasa. Berpuasa adalah sunatullah dan sunnah Rasulullah. Semua para nabi mengalami berpuasa dengan syariatnya masing-masing. Nabi Daud berpuasa satu hari makan. Yang disunahkan kepada Rasulullah yaitu berpuasa di bulan Ramadan selama ada yang 29 dan ada yang 30. Nanti kita akan bahas juga. Oleh karena itu, di dalam menetapkan bulan Ramadan juga ada dua hal metode, yaitu dengan cara hisab dan dengan cara ru'yat. Puasa adalah merupakan kewajiban kita bagi umat Islam yang disebut dalam Al-Baqarah 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Baik orang yang beriman diwajibkan, tapi di tafsir Mahmud Yunus mengatakan diperlukan untukmu berpuasa sebagaimana orang-orang dahulu memerlukan berpuasa sebelum kamu. Mudah-mudahan kau menjadi orang yang takwa. Berpuasa tidak hanya sebagai kewajiban tapi keperluan, daur ulang kehidupan kita secara spiritual, secara psikologi maupun secara fisiologi. Oleh karena itu peraturan di dalam puasa sangat ketat, baik dalam proses penetapannya maupun cara berpuasa itu sendiri serta hakikat berpuasa itu sendiri. Dalam penetapan awal Ramadan, Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, waladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuron wa qadaroh manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Allah lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dua kosakata ini patut direnungkan. Mengapa Allah mengatakan bersinar, matahari bersinar dan bulan bercahaya? Ternyata dalam ayat yang lain Allah berfirman bahwa Allah menjadikan dua planet yang bersinar, yaitu bulan dan matahari sama-sama bersinar, tapi Allah meredupkan. Maka tinggal matahari bersinar sedangkan bulan memantulkan sinar dari matahari, itu yang disebut dengan cahaya. Dan ditetapkannya manzilah tempat bagi perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan hak. Allah menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, ulil albab, berpikir. Mengapa Allah berperan seperti itu? Maka perlu dilakukan penelitian. Di samping itu juga Allah menguatkan firman-Nya dalam surah Ar-Rahman ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, as-samsu wal qamaru li bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungannya. Maka dengan metode astronomi, maka diketemukan dalam perhitungan hisab pada hari Jumat 29.443 bertepatan dengan 1 April terjadi conjunction, ijtima, berhimpitnya antara bulan dan matahari. Dan dengan metode hisab, ya, hakiki wujudul hilal,
maka ditetapkan bahwa 1 April 2022 ijtima terjadi pada pukul 13 tadi, 27 menit 13 detik waktu Indonesia bagian Barat. Tinggi bulan pada saat matahari terbenam yaitu pada posisi min 7 derajat 48 menit lintang selatan, dan L 110 derajat 21 menit bujur timur. Dan maka tinggi hilal sudah berwujud 2 derajat 18 detik 18 menit 12 detik, dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat matahari terbenam itu bulan berada di atas ufuk. Artinya nanti malam berdasarkan metode hisab ataupun astronomi maka sudah jatuh 1 Ramadan, dan Sabtu kita harus berpuasa. Itulah yang memang harus kita pahami, ada 2 metode, yaitu metode ru'yah dengan melihat dan metode perhitungan. Sampai tahun 2026 sudah bisa diprediksi kapan akan jatuhnya 1 Ramadan. Begitu juga untuk penetapan-penetapan di bulan Syawal dan bulan-bulan yang memang diperlukan dalam peribadatan. Saya sebagai dosen pernah melakukan penelitian, yaitu dengan judul Influence of Spiritual Economic Resistance Healthy Behavior of Free COVID-19 Pandemic Through Immunity in Rio Island. Ada 3 variabel independen, yaitu spiritual, economic resistance, dan healthy behavior, mempengaruhi bebas free COVID-19 pandemic melalui yaitu immunity. Maka di bulan Ramadan itulah kita akan mendapatkan kekuatan spiritual. Ada 2 variabel yang berpengaruh signifikan terhadap free COVID, yaitu spiritual dan economic resistance, kekuatan ekonomi dan kekuatan spiritual. Adapun healthy behavior tidak berpengaruh signifikan terhadap free COVID, tetapi healthy behavior berpengaruh terhadap immunity atau imunitas secara signifikan. Maka di bulan Ramadan itulah kita akan mendapatkan energi spiritual, kekuatan kita untuk membebaskan COVID. Maka pemerintah tidak hanya mengkampanyekan healthy behavior, tetapi perlu economic resistance, ketahanan ekonomi. Di Batam dan Kepri ini semua yang dikonsumsi adalah impor. Beras impor, gula impor, buah-buahan impor. Maka kita umat Islam tidak boleh pesimis. Justru di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, kita bersama-sama membebaskan COVID melalui spiritual dan economic resistance serta immunity. Karena kita akan bersama-sama melaksanakan sholat tarawih, di mana ada penelitian pengaruh sholat tahajud terhadap daya imunologi. Orang yang rajin sholat tahajud mempunyai kekebalan tubuh, mempunyai daya imunologi. Dengan demikian, bismillahirrahmanirrahim, kita mampu membebaskan COVID-19. Demikian bisa kami sampaikan. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.